Ini kenapa banyak yang Zoom-nya ada dua ya namanya ya? Lanjut ke Mbak Bernanda. Baik, perkenalkan nama saya Bernanda Delta. Saya aslinya dari Kediri. Terima kasih. Jadi Kediri. Oke, lanjut ke Mbak Dea. Iya, perkenalkan aja, saya dari Dari mana Mbak? Tidak terdengar Mbak. saya dari Denpasar, Pak. Oh, dari Denpasar ya. Kalau ke Jember dari Denpasar itu tetap lewat Banyuwangi Mbak ya? Iya, lewat Banyuwangi. Tapi saya lewat Banyuwangi yang arah Baluran. Oh iya iya. Oke oke. Lanjut ke Mas Dimas Arif Setiawan. Belum terdengar Mas. Bisa diulang. Assalamualaikum. Apakah Waalaikumsalam. sudah terdengar, Pak? Ya sudah. Ya. Perkenalkan, saya Dimas Arif Setiawan. Asal saya dari Klaten, Pak, Jawa Tengah. Oh dari Klaten. Ya Oke. sama-sama Jawa Tengah berarti. Oke. Kemudian lanjut dengan Mbak Dwi Rahyuningrum. Nah, izin masuk Pak, perkenalkan nama saya Dwi Rahyuningrum, asalnya dari Ponorogo. Oh dari Ponorogo. Oke lanjut Mbak Evita. Izin masuk, Pak. Perkenalkan, nama saya Evita Arianti Rosadi. Asal saya dari Kediri. Dari Kediri. Tadi sama dengan Mbak siapa tadi ya? Dari Kediri. Sama kayak Mbak Delta. Oh iya iya. Oke lanjut dengan Mbak Heni. Izin masuk, Pak. Perkenalkan saya Hendy Hermanto, asal dari Jember. Oke dari Jember. Oh berarti masih di dalam kota ya. Ini kalau yang di Jember itu kos atau ini Mbak? Ngekos, Pak. Oh iya iya. Oke. Mbak Muhaida. Mbak Muhaida terdengar suara saya? Baik, Pak, terdengar. Perkenalkan, nama saya Muhaida, asal dari Tuban. Oh dari Tuban. Oke lanjut ke Mbak Nadila. Izin, Pak. Saya Nadila Afiatul dari Jember. Yang mana ini ya? Nggak kelihatan. Atau masih off ya? Mohon maaf, Pak, ada kendara itu kamera. Oh iya nggak apa-apa. Oke lanjut ke Mbak Oktavia. Baik, perkenalkan nama saya Oktavia Nurjana dari Sidoarjo. Oke dari Sidoarjo. Kemudian Mbak Rahayu. Izin masuk, Bapak. Perkenalkan nama saya Rahayu Oktavianti, asal dari Sidoarjo. Oke kemudian lanjut Mbak Salma. Baik, Bapak. Perkenalkan, nama saya Salma Zada dari Jember. Oke kemudian tadi Mas Lalu Dimas sudah ada? Sudah Bapak. Silakan Mas perkenalan mungkin Baik, Mas. perkenalkan nama saya. Oh ya, baik, perkenalkan nama saya Lalu Dimas Putra Hermanto. Saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Pak. Wah dari Lombok jauh juga ya. Ini sudah mulai perkuliahan di Jember atau masih di Lombok ya? Masih masih libur Lebaran ini? Kebetulan sudah di Jember, Bapak. Udah masuk mulai dari Selasa kemarin. Oh iya, iya. Kemudian Mas Mengku Alamsyah. Izin masuk, Pak. Perkenalkan, nama saya Mengku Alam Syaudia, asal dari Gresik. Oh maaf maaf ternyata perempuan ya maaf ya.
Ini panggilannya siapa? Mbak Widya atau? Widya, Pak. Oh iya ya Mbak Widya. Oke, maaf ya. Eh, siapa lagi yang belum ya? Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Ini Mbak. Saya Pak belum Pak, baru join juga Pak. Nah, Oke, tapi ini fotonya kok perempuan ya? ini pakai device-nya teman saya Pak. Oh iya iya iya, boleh boleh boleh. Monggo Mas, Ini silakan. kenalkan nama saya Muhammad Afif Firmansyah dari Pandeglang, asalnya Gresik Pak. Dari mana? Gresik Pak. Oh, Gresik. Pakai ang depannya ya, Gresik ya. Iya. Oke, ada lagi yang belum dipanggil? Sudah semua? Sudah semua ya berarti ya. Di kelas ini ada berapa? Ada ketua kelasnya nggak di kelas ini? Ini gabungan dari 3 kelas kalau nggak salah Pak. Jadi setiap kelasnya ada Dua, ketuanya dua, masing-masing. dua Fit. Oh, dua, dua Nah, Pak. Jadi per kelasnya ada ketuanya sendiri. Oh ya, yang satunya siapa? Yang satunya siapa? Kalau dari kelas A, Bernanda Delta Pak. Oke, Mbak Birnanda. Kalau yang dari satunya, yang kelas B berarti? Kalau dari kelas C itu ada Amanda Augre, Bapak. Oke, Mbak Amanda. Kalau boleh tahu, mata kuliah Teknik Keselamatan Industri ini mata kuliah pilihan atau mata kuliah ini ya? Wajib ya? Wajib, Bapak. Wajib ya. Mata kuliah wajib, Bapak. Ini semester berapa berarti? Semester 6, tapi kebetulan semester 4 kemarin Semester memang 6. sudah berapa yang ambil. Oh, jadi biasanya di semester 6 ya. Ya, Kalau di semester 6 berarti kan harusnya sudah magang belum ya? Belum ya? akan, Pak. Tapi Oh, sudah ada beberapa. ada beberapa yang sudah magang ya berarti ya. Oke. Eh, mungkin sebelum mulai materi ada yang mau ditanyakan dulu? Bebas terkait dengan apa namanya? eh saya sebagai ASN atau pengalaman atau ada yang mau menyampaikan dulu mungkin nanti apa namanya perkuliahannya seperti apa? Monggo kalau ada yang mau nanya dulu. Nggak ada ya. Kalau nggak ada mungkin eh, saya coba mulai. Mungkin nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan langsung saja di apa namanya resen ataupun langsung diinterupsi juga nggak apa-apa. Kalau memang eh, ini kalau di perkuliahan apa namanya online memang harus on kamera ya di sini ya. Kak, jadi gini, kalau memang eh, nanti ada kendala jaringan, nggak apa-apa off kamera. Tapi kalau memang apa namanya nggak ada hal yang urgent, silakan di on kameranya. Mungkin saya coba izin untuk share screen ya dan kebetulan karena ini hari Jumat jam 7 malam juga kuliahnya, saya juga minta maaf terlebih dahulu. Mungkin mengganggu waktunya karena apa namanya karena di kebetulan di pekan ini saya baru bisa mulai di hari Jumat, tapi mungkin untuk pekan selanjutnya nanti bisa dimulai di hari Senin. Ya, silakan Mbak Amanda, nggak apa-apa. Saya mulai, saya izin share screen. Mungkin nanti untuk mata kuliah, untuk kuliah hari ini eh, terlihat ya share screen-nya ya.
Sudah, Melihat Bapak. Oke, mungkin untuk pertemuan pertama ini nanti akan coba saya sampaikan terkait dengan dispersi polutan di udara. Dan nanti karena ada 6 kali pertemuan dan juga ada yang terkait dengan safety atau terkait dengan keselamatan, mungkin nanti akan saya sampaikan secara runut. Jadi dari mulai terkait dengan polutan ataupun sebaran polutan di udara, kemudian nanti terkait dengan sebaran emisi terkait dengan ledakan, kemudian juga hazard assessment dan lain sebagainya sampai ke pertemuan terakhir. Nah, terkait dengan dispersi polutan di udara ini, saya sebenarnya juga pada saat apa namanya menerima apa namanya eh, materi ini juga agak kaget juga ternyata di teknik kimia sekarang ada apa namanya teknik keselamatan industri. Kalau saya dulu sepertinya nggak, saya lupa mungkin nggak ada ya teknik keselamatan industri di Undip waktu itu. Tapi mungkin nggak spesifik ke apa namanya ke polutan di udara, lebih banyak ke limbah cair dan lain sebagainya. Ini saya terus terang cukup exciting juga karena di Jember ternyata mata kuliah teknik keselamatan industri ini bisa apa ya mencari materi atau mencari atau membuat satu knowledge terkait dengan dispersi polutan di udara. Karena kebetulan di tempat saya bertugas juga terkait dengan polutan di udara ini sangat jarang yang apa namanya membawakan. Biasanya lebih banyak di tempat saya bekerja itu lebih banyak terkait dengan limbah cair dan sebagainya. Oke, mungkin saya lanjut. Saya izin full screen. Eh, saya mulai dengan gambar ini. Ada yang mau komen gambar ini? Mungkin ada yang mau komen. Ini gambar apa? Kemudian ada hal apa yang ada di gambar ini? Mungkin bisa disampaikan. Ayo, ada yang mau eh, menyampaikan sesuatu? Tidak apa-apa, bebas saja. Ya, monggo Mas Dimas, Mas Lalu Dimas. Izin jawab, Bapak. Setangkap saya, untuk yang ini terjadinya proses evaporasi, Bapak. Oke, evaporasi karena di situ ada ini ya, ada asap putih ya. Iya, Bapak. Oke, ada yang lain? Kira-kira ini gambar apa? Kalau itu memang gambarnya evaporasi, yang dikeluarkan itu berarti apa? Uap air, Bapak. Uap ya. Nah, kira-kira kalau ini prosesnya eh, ini gambar gambar cerobong tahu ya? Kalau ini cerobong ya. Namanya cerobong itu tahu ya? Atau stack atau chimney tahu ya? Nah, kira-kira kalau dari chimney ya mungkin ada yang dari proses evaporasi, tapi mungkin lebih spesifik karena di sini ada eh, blower ataupun FDF atau drive fan, biasanya dia ada proses pembuangan sesuatu. Nah, yang dibuang itu biasanya apa? Yang dibuang ke udara. Ada yang mau komen lagi? Jadi kalau tadi Mas lalu Dimas bilang ini adalah proses evaporasi, bisa jadi eh, bisa jadi itu memang ada proses evaporasi yang ada di situ. Tapi kalau kita lihat secara spesifik, ini adalah gambar chimney atau stack atau cerobong yang kalau kita lihat di sini dia ada IDF atau FDF-nya, tentunya dia membuang sesuatu ke udara. Nah, kalau dia membuang sesuatu ke udara,
tentunya kan ada satu proses yang di belakangnya atau proses sebelumnya. Nah, proses yang sebelumnya itu kan bisa jadi dari proses pembakaran, bisa jadi dari proses pengeringan, bisa jadi dari proses pemasakan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara masalah proses pembakaran, tentunya ada proses yang terjadi di situ. Kalau pembakaran itu berarti ada reaksi apa di situ? Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau dia pembakaran, berarti proses apa namanya? Ini kan teknik kimia ya? Oksidasi, Pak. Ya, kalau pembakaran berarti oksidasi. Nah, kalau oksidasi di situ berarti reaksi antara apa dengan apa? Yang dibakar itu biasanya apa? Ya, ada yang bisa jawab? Kalau proses pembakaran berarti yang dibakar adalah apa? Ayo. Tadi yang menjawab oksidasi siapa ya? Oke, mungkin saya kembali ke proses pembakarannya ya. Jadi kalau di proses pembakaran berarti kan ada proses oksidasi yang ada di situ. Nah, reaksi oksidasi itu umumnya berarti di situ ada bahan bakar yang bereaksi dengan oksigen. Nah, karena reaksi pembakarannya bereaksi dengan oksigen, misal bahan bakarnya adalah dari hidrokarbon. Hidrokarbon itu unsur penyusunnya apa? Iya, Bapak. Gimana? Hidrokarbon itu unsur penyusunnya berarti? Unsur penyusunnya itu unsur C. Oke, unsur C. Kalau dia hidrokarbon berarti ada apa selain C? C sama H. Oke, C sama H. Tentunya kan kalau kita bicara hidrokarbon, misal minyak bumi, tentu tidak hanya unsur C dan H saja ya. Bisa jadi kalau eh, minyak bumi yang ada di apa namanya yang dieksplorasi, tentunya dia ada C, ada H, dan ada impuritas-impuritas lain. Impuritas-impuritas lain seperti sulfur, seperti apa namanya, ada komponen N di situ. Nah, tentunya masing-masing komponen ini pada saat nanti bereaksi atau beroksidasi dengan oksigen, nanti akan menghasilkan eh, senyawa-senyawa yang nantinya bisa rilis ke atmosfer. Nah, kalau kita lihat misal ada impuritas sulfur di situ, tentunya pada saat oksidasi nanti dia akan menghasilkan apa? Kalau ada sulfur beroksidasi, dia bereaksi dengan oksigen, dia tentu akan menghasilkan ya senyawa apa yang dia bisa SO2. eh, SO2, Pak. ya siapa yang jawab ya? Eh, Saya, Pak. Oke, Dimas. Mas SO2. Nah, SO2 ini tentunya eh, apa ya? Komponen yang berbahaya atau tidak untuk di apa nama lingkungan? Berbahaya. Berbahaya, Bapak. Oke, karena SO2 ini berbahaya, makanya dia pada saat rilis ke lingkungan ada yang namanya ambang ataupun baku. Jadi seberapa besar si SO2 ini nanti boleh dilepaskan ke atmosfer atau ke udara dari suatu proses pembakaran. Nah, kalau kita lihat tentunya ada impuritas-impuritas lain seperti N di dalam bahan bakar juga nanti akan bisa eh, menghasilkan mungkin senyawa oksida nitrogen seperti NO dan NO2. Nah, senyawa-senyawa tadi itu SO2, kemudian NO, NO2, dan juga senyawa-senyawa lain bisa jadi di situ ada H2S, bisa jadi di situ ada eh, HF, HCl, dan lain sebagainya. Pada saat nanti dia rilis atau dibuang ke lingkungan, dia akan terbawa dengan gas yang dibuang ke atmosfer. Nah,
Umumnya kan kalau pembakaran sempurna pada saat hidrokarbon, misal CXHY reaksi dengan oksigen tentu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, CO2 dan H2O ini dan juga impuritas-impuritas lain tadi seperti SO2 dan lain sebagainya, karena dia dibuang ke lingkungan, tentunya melalui cerobong ini. Nah, karena dia dibuang ke lingkungan melalui cerobong, kira-kira dia akan apa namanya, asapnya ini akan terus menuju ke atas atau bisa ke kanan dan ke kiri. Kalau di gambar ini kan dia apa namanya, asapnya ini apa namanya, arahnya ke kiri ya, ke kiri layar ya. Berarti dia kena apa itu? Ada hal apa yang mempengaruhi kenapa asapnya itu bisa mengarah ke sebelah kiri? Angin, Bapak. Ya, ada angin yang berasal dari mana? Arah mana? Yang Arah berasal kanan, dari Bapak. arah kanan. Arah kanan. Berarti si apa namanya, parameter tadi seperti SO2, seperti NO, NO2, dia bisa terbawa angin atau terdispersi karena ada apa? Karena ada angin yang berasal dari sisi sebelah kanan. Nah, angin ini adalah salah satu faktor-faktor meteorologi yang berpengaruh terhadap dispersi atau sebaran udara di sekitar area dari industri. Nah, sebaran dari apa namanya, polutan di udara ini umumnya eh, bisa dideteksi atau bisa diukur melalui pengukuran yang biasanya dinamakan dengan sampling atau pengambilan contoh. Nah, sayangnya sampling atau pengambilan contoh itu eh, kerap kali membutuhkan, yang pertama jelas membutuhkan waktu, yang kedua juga membutuhkan apa namanya, biaya di situ. Nah, karena membutuhkan waktu dan juga biaya, maka dilakukan satu pendekatan bagaimana dari dispersi atau sebaran polutan yang ada di udara nantinya kita bisa memperkirakan seberapa sih konsentrasi ataupun beban yang dikeluarkan, impuritas-impuritas tadi yang dikeluarkan oleh satu industri ke lingkungan secara lebih murah dan juga lebih cepat. Makanya ada satu pendekatan yang namanya adalah pemodelan kualitas udara. Oke, saya lanjut ke gambar yang kedua ya. Nah, kalau tadi kita bicara masalah angin dan arah angin, kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan gambar ini? Ada nggak yang bisa mengkomen gambar ini dulu sebelum apa namanya, penjelasan lebih detail? Tadi ada satu cerobong, kemudian ada asap yang isinya di situ adalah komponen seperti CO2, komponen seperti uap air tadi evaporasi, kemudian juga ada impuritas-impuritas seperti SO2 dan lain sebagainya, yang dia karena ada angin dari arah sisi sebelah kanan, dia akan menyebabkan apa namanya, asap itu akan bergerak menuju ke sebelah kiri. Nah, ini ada satu gambaran seperti ini. Ada yang mau komen terlebih dahulu? Kira-kira ini ada north, ada east, ada south, ada west. Berarti kan ini adalah apa? Arah mata angin. Ya, arah mata angin. Kemudian di sini ada apa namanya, yang seperti bunga, kemudian ada warnanya kuning, merah, biru. Ini di sini ada tulisan keterangan wind speed dalam satuan knots. Ini ada 1 sampai 4, 4 sampai 7. Kira-kira ada yang bisa menceritakan kira-kira ini gambar apa? Mungkin kecepatan angin, Bapak. Kecepatan angin. Oke, kecepatan angin di sini ya memang di yang kolom sebelah kanan itu ada kecepatan angin 1 sampai 4, 4 sampai 7 dan seterusnya. Nah, yang warna kuning ini kan digambar yang kayak apa ya? Target sasaran itu ada yang warna kuning, ada yang warna kuningnya itu sampai ke 2,7% dan seterusnya.
itu kira-kira menunjukkan apa ini? Menunjukkan kecepatan angin, menunjukkan seberapa kuat anginnya, atau menunjukkan dari titik mana si angin itu cenderung berasal. Izin menjawab, Bapak. Ya, boleh? Menurut saya warna-warna itu menggambarkan apa itu namanya? Seberapa jauh kecepatan polusi yang akan dibawa oleh angin. Kan itu ya seperti itu. Kecepatan polusi yang akan dibawa oleh angin. Jadi Persebarannya, Pak. kecepatan polusinya itu dibawa apa namanya didasarkan sama angin itu ya, kecepatan anginnya itu ya. G. Oke, ada yang lain? Oh, Jadi ini, ya, ada yang mau jawab? Oke, kalau kita lihat di sini ya, ini kan ada east atau timur. Warna yang dominan di sini adalah warna apa? kuning. Warna kuning ya. Warna kuning ini kalau kita lihat, dia mempunyai kecepatan 4 sampai 7 knots. Nah, di sini sementara yang ada di sebelah kiri atau yang sebelah west atau dari sisi barat, ternyata meskipun dominannya adalah warna kuning, ternyata dia tidak lebih besar dibandingkan yang berada di sisi timur. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang ada gambar yang ada di layar ini adalah namanya adalah wine rose atau bunga angin. Nah, bunga angin ini menunjukkan seberapa apa namanya dominasi ataupun mayoritas kecenderungan dispersi apa namanya polutan di udara itu berasal. Jadi kalau kita lihat gambar ini bisa kita sampaikan adalah kecenderungan dispersi polutan di udara akan berasal dari sisi timur menuju ke barat dengan kecepatan angin dominan pada 4 sampai 7 knots. Nah, meskipun ada dominasi dari sisi barat dan juga dari sisi tenggara, namun kalau kita lihat bunga angin biasanya yang diambil atau yang dipilih adalah seberapa besar, seberapa dominan dia secara persentase dari apa namanya titik target yang ada di sini. Jadi kalau dari lingkaran ini, yang sisi terluar adalah sisi terkuatnya. Nah, umumnya wine rose ini dibuat selama periode waktu tertentu. Jadi kalau kita lihat bisa jadi wine rose ini berasal dari data selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan kecenderungan arah angin berasal dari timur ke barat dibandingkan dari barat ke timur. Kemudian bisa jadi yang membuat wine rose ini atau yang melakukan perhitungan wine rose ini menyusul untuk periode angin selama 6 bulan dan seterusnya. Jadi wine rose ini menggambarkan kecenderungan dari titik mana dispersi polutan di udara ini akan berasal. Oke, ada yang mau tanya lagi sebelum saya lanjut ke slide berikutnya? Belum, Bapak. Belum ya. Kalau tidak ada, ini ada satu gambar, tahu ya ini gambar peta ya dari Google Earth ya. Nah, misal ini ada salah satu industri di sini, sebut saja PT Hartono Istana Teknologi atau Polytron yang ada di situ. Ini lokasinya dari di apa namanya di Kudus atau di Jepara. Nah, kalau kita lihat di titik ini di apa namanya area industri ini, dia mempunyai satu unit proses boiler yang dia menghasilkan steam. Nah, produksi steam di situ, oke lah itu akan dipakai untuk proses yang ada di dalam pabriknya sana nanti. Entah itu mau dipakai untuk pemanasan alat ataupun untuk proses spraying dan lain sebagainya itu whatever. Namun yang akan kita ambil kalau dia ada proses boiler di situ, tentu dia akan menggunakan bahan bakar untuk proses pembakarannya. Nah, karena dia menggunakan bahan bakar, pada proses pembakaran tentu dia harus dibuang ke lingkungan.
Nah, pada saat dia dibuang ke lingkungan, tentunya tadi ada apa namanya? Ada kecenderungan si polutan yang dihasilkan akan terbawa oleh angin. Nah, gambar selanjutnya, kalau gambarnya seperti ini, kira-kira eh, boiler ataupun cerobong yang mengemisikan udara ke lingkungan dari sekitar PT Hartono Istana Teknologi ini akan berasal dari mana dan kemana, seberapa besar kecepatan anginnya. Ada yang bisa bantu untuk menjawab? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Sama dengan gambar sebelumnya. Jadi ada apa namanya arah apa namanya kecepatan angin. Di situ ada kecepatan angin, ada arah anginnya. Di situ ada sumber emisi. Kita asumsikan di sini ada sumber emisi. Dengan peta seperti ini, bagaimana pola dari sebaran kira-kira dalam satu periode waktu tertentu, bagaimana pola sebaran eh, polutan di udara yang ada di sekitar PT Hartono Chandra Teknologi ini. Ayo, ada yang mau komen? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Menurut saya itu arah anginnya berasal dari arah kanan bawah bertiup ke arah di atas. Itu bisa dilihat dari Kanan bawah itu berarti tenggara ya. dari Ini tenggara. ini timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, Oh, barat laut, utara sama timur laut ya. Dari arah tenggara Ya. bertiup ke arah timur laut. Dilihat dari persebaran polusinya yang cukup besar dia ke arah timur laut itu, Pak. Berasal dari arah tenggara ya, betul ya? Tenggara ke arah barat laut. Tenggara ke arah barat laut. Ini ditunjukkan dengan apa namanya? Yang warna apa berarti? Yang warna kuning, orange, dan merah ini, Pak. Iya, benar. Betul ya, dari sini dari tenggara ke barat laut ya, bukan dari barat laut ke tenggara ya. Iya, Pak. Nggih, Pak. Oke, kalau membaca Windrush itu dibacanya adalah dari ya, dari ke, bukan bukan ke dari. Jadi kalau ada eh, warna ada yang dominan warnanya adalah di sebelah sisi barat laut ke arah tenggara, dia berarti bunyinya adalah dari arah barat laut ke tenggara. Jadi warna Windrush itu menunjukkan arah dominan arah anginnya itu berasal dari arah eh, barat laut menuju ke tenggara, bukan dari tenggara ke barat laut. Jadi Windrush itu membacanya adalah dari ke, bukan bukan ke sama dari. Jadi kalau ini dominan warnanya di sini adalah warna merah, berarti nanti membacanya dari arah barat laut ke tenggara seperti itu. Oh, baik, Pak. Terima kasih koreksinya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Oke, nah kalau tadi adalah arah angin, ada Windrush, kemudian di sini sudah berganti. Layout atau background mapnya tetap sama, tapi di sini ada apa namanya garis-garis yang mempunyai angka yang sama. Ini kalau garis yang saling berhubungan dengan konsentrasi yang sama, namanya garis apa? Ada ya teknik kimia biasanya itu yang ISO apa gitu. Kalau kalau ISO kan sama. Nah, kalau garis itu yang apa namanya? Yang saling berhubungan, yang mempunyai konsentrasi yang sama, namanya garis apa?
biasanya ada di apa ya, diagram apa gitu. Oke, mungkin ini ya. Jadi kalau garis itu dia mempunyai konsentrasi yang sama, dia namanya garis isoplet. Nah, garis isoplet ini dia akan mempunyai konsentrasi yang akan menghubungkan titik-titik dengan konsentrasi yang sama. Nah, kalau kita lihat misal ya, di sini ada 27,73. Kemudian di sini ada 26,4 dan lain sebagainya. Ini menggambarkan bagaimana dari titik tadi di sumber emisi ataupun cerobong yang ada di satu industri, dia akan mampu terdispersi ke lingkungan. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi misal satu cerobong tadi yang punya pada saat pembakaran dia mempunyai impuritas sulfur di situ, dia akan menghasilkan SO2. Nah, SO2 yang keluar atau rilis nanti pada saat dia terbawa oleh oleh angin dengan kecepatan tertentu, dia akan menyebarkan sejumlah konsentrasi tertentu juga SO2 yang akan terbang ke arah dominan dari mata angin dengan konsentrasi tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini dia akan mengemisikan sampai ke lingkungan sebesar 27,73. Nah, angkanya ini nanti satunya seperti apa nanti akan saya sampaikan. Nah, lanjut ya, mungkin kalau kita lihat tadi ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi kalau kita berbicara tadi dispersi dan ada model yang kita bahas di pemodelan tadi, ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap model. Nah, pemodelan ini yang pertama tadi adalah eh, kita bisa sampaikan ada yang namanya sumber. Tadi ada sumber emisi, bisa jadi dari cerobong, bisa jadi dari apa namanya boiler di situ. Tentunya dia akan mampu emisikan apa namanya polutan ke arah tertentu. Nah, di situ beberapa apa namanya sumber emisi ini tentunya akan tergantung dari laju emisi. Nah, laju emisi itu maksudnya adalah kalau tadi di awal yang keluar dari cerobong tadi adalah evaporasi. Nah, tentunya sedikit dan banyaknya ataupun kuantitas dari apa namanya paparan yang akan dihasilkan oleh satu sumber ini bergantung pada seberapa banyak emisi yang dihasilkan oleh satu industri. Kemudian juga ada lokasinya, kemudian ada temperaturnya. Ini mungkin nanti akan saya jelaskan di belakang karena ya seperti saya sampaikan, mungkin ini terlalu baru buat teknik kimia karena memang di teknik kimia juga sepertinya belum pernah ada mata kuliah terkait dengan polutan di udara. Dan itu juga salah satu kenapa saya kemudian melanjutkan ke teknik lingkungan di S2-nya karena memang tugas saya sehari-hari lebih banyak apa namanya menyampaikan terkait dengan lingkungan. Kemudian tadi dari gambar yang pertama ada apa namanya arah asap yang bergerak ke sebelah kiri. Nah, karena arah asap ini bergerak ke sebelah kiri, tentunya di situ ada faktor meteorologi yang berpengaruh terhadap model. Jadi ada kecepatan dan arah angin, kemudian turbulensi di udara itu juga berpengaruh. Jadi pada saat arah angin itu eh, stabil, dia tentu apa namanya pola dispersinya akan berbeda jika dibandingkan pada saat arah anginnya atau kecepatan anginnya itu berubah-ubah. Jadi naik turun itu tentu akan berpengaruh terhadap dispersi di udara. Kemudian juga suhu udara di lingkungan juga akan sangat berpengaruh karena suhu yang lebih apa namanya suhu yang lebih dingin dia akan menyebabkan inversi polutan di udara. Kemudian juga sifat-sifat kimia di atmosfer itu juga akan sangat berpengaruh. Jadi kalau tadi yang keluar misalnya adalah SO2, dia akan cenderung lebih stabil di atmosfer. Tapi bisa jadi pada saat nanti ada eh, turun hujan di situ, tentunya SO2 akan bertransformasi atau bereaksi menghasilkan asam sulfat dan lain sebagainya yang biasanya disebut sebagai hujan asam. Kemudian juga reaksi-reaksi kimia di atmosfer termasuk reaksi fotokimia, reaksi
satu komponen dengan sinar matahari itu juga akan berpengaruh seberapa banyak dispersi apa namanya polutan di udara. Jadi bisa jadi yang keluar dari apa namanya satu cerobong itu adalah komponen NO2 atau NO pada saat dia akan bereaksi dengan secara fotokimia dengan sinar matahari, dia akan menghasilkan senyawa-senyawa lain seperti ozon dan lain sebagainya. Kemudian juga parameter-parameter ataupun terkait dengan faktor geografis, kita bisa lihat eh, dispersi polutan itu akan bergantung pada bagaimana topografi lingkungan yang ada di satu wilayah. Bisa jadi lingkungan yang topografinya lebih flat atau lebih datar, dia akan mempunyai kecenderungan dispersi yang lebih apa namanya lebih merata dibandingkan dengan satu area yang dia tipikal geografinya berkontur seperti gunung ataupun kota-kota seperti kota-kota besar seperti Jakarta, dia akan mempunyai dispersi udara yang lebih khas lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau di teknik kimia ada ini enggak ya? Ada mata kuliah pemodelan enggak ya? Mungkin pemodelan numerik atau komputasi semester 6 harusnya sudah ya? Ada ya? Ada, Bapak. Ada ya, pakai simulasi itu biasanya pakai HiSys masih ya? Atau ChemCAD atau MATLAB? Kemarin komputasi pakai MATLAB sih, Bapak. Oke, pakai MATLAB. Jadi kan kalau basicnya sudah dapat MATLAB, tentunya sudah punya basic komputasi numerik. Jadi eh, ini sebenarnya relatif sama, tapi memang nanti dispersi di udara itu nanti tetap menggunakan bantuan software. Memang basicnya tetap persamaan matematis. Cuman mungkin nanti saya tidak akan menyampaikan sampai ke persamaan matematis karena itu cukup eh, lebih mendetail. Saya mungkin akan lebih banyak bagaimana praktis dispersi ini di industri seperti itu. Oke, mungkin saya lanjutkan atau ada yang mau nanya dulu? Oke, kira-kira kenapa ya di Indonesia? Oke, nggak cuma di Indonesia. Kenapa di Indonesia ini dibutuhkan satu model dispersi polutan di udara? Yang pertama adalah saat ini kita terkendala adanya keterbatasan kegiatan pengukuran atau monitoring. Bisa dibayangkan eh, negara seluas Indonesia hanya mempunyai ini saya ambil dari ispu.menlhk.go.id, kalian bisa lihat juga nanti. Kita bisa lihat untuk negara seluas Indonesia populasi stasiun pengukuran atau monitoring kualitas udara di Indonesia itu terakumulasi di Pulau Jawa. Kalau kita lihat di Sumatera telah cukup lumayan banyak, di Kalimantan baru sedikit, di sisi Indonesia Timur itu hampir bisa dikatakan satu atau dua, hanya satu dua. Nah, karena keterbatasan pengukuran atau monitoring ini, tentunya kita membutuhkan satu apa ya, satu terobosan bagaimana bisa memperoleh data dengan eh, cepat dengan berdasarkan data-data saintifik yang nantinya bisa kita gunakan untuk memperkirakan bagaimana satu konsentrasi ataupun satu apa namanya satu pengukuran kualitas udara bisa dilakukan tanpa melakukan pengukuran. Jadi seperti modelan. Jadi kalau kita lihat, misal kita melakukan perhitungan di Excel lah ibaratnya, ya. Di Excel kita punya eh, tren data dari tahun 2000 sampai tahun 2024. Di situ tentunya ada 24 data jika dilakukan per tahun. Nah, pada saat kita punya 24 data, kita bisa melakukan linearisasi dari 24 data ini. Jadi kita bisa mengekstrapolasi pada saat nanti 2030 bagaimana data satu, ya, misal data terkait dengan apa namanya harga emas, kita juga bisa melakukan linearisasi dan lain sebagainya. Nah, itulah model. Jadi kita bisa memperkirakan pada saat kita punya beberapa tren di satu wilayah, kita bisa mengekstrapolasi data ini untuk melakukan pemodelan atau komputasi di wilayah. Nah, eh, ini di Indonesia kita bisa lihat sebaran apa namanya sebaran monitoringnya masih sangat terbatas kalau kita bandingkan
ini satu negara lain, masih di Asia. Kalau kita lihat di China, kita bisa lihat sebaran stasiun pengukuran kualitas udaranya jauh lebih banyak, meskipun di sisi timur ini masih sedikit. Kenapa di sisi timur masih sedikit? Karena sisi timur China itu gurun. Jadi eh, yang sisi sebelah barat yang lebih banyak stasiun monitoringnya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, ada yang mau komen terkait dengan data ini. Jadi kalau tadi kan saya sampaikan dari keterbatasan apa namanya stasiun pengukuran, kita bisa melakukan eh, ekstrapolasi ataupun kita eh, ramalkan atau kita simulasikan kondisi yang ada di satu wilayah pada satu periode waktu tertentu. Bisa ada yang mau komen gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan? Kira-kira yang data model yang sebelah kiri atau yang data model yang sebelah kanan? Ya, yang data data pengukuran itu yang kanan atau yang kiri atau yang model yang kanan atau yang kiri? Kalau yang sebelah kanan dia ada titik-titik tertentu dengan warna tertentu. Kalau kita lihat di sisi sebelah kiri dia ada skala yang warna hijau berarti dia dari 58 sampai 87. Sementara yang gambar sebelah kiri dia ada satu area, areanya sama, tapi dia bisa disimbolkan dalam bentuk area. Ini area yang warna hijau, padahal di sini ada satu titik di sini. Kira-kira yang mana yang model, kira-kira yang mana yang data pengukuran? Ayo, ada yang mau bisa bantu jawab? Sepertinya yang kanan yang mungkin. Kalau nggak salah. Gimana? Kalau nggak Yang, salah mungkin yang kanan yang model. yang kanan yang model. Kenapa bisa yang kanan yang model? Mungkin kalau yang sebelah kiri itu kan lebih luas gitu. Mungkin yang hijau sampai mana gitu. Mungkin itu lebih mudah dipakai ke pengukuran gitu. Oke, jadi kalau kalau ini yang jawab siapa ya? Kok nggak kelihatan di sini. Delta Bapak. Oke, Mbak Delta. Jadi yang sebelah kiri eh, yang sebelah kiri yang pengukuran ya. Karena karena apa tadi? Karena kayak areanya itu bisa terlihat gitu seberapa gitu. Mungkin seperti itu Pak. Oh, jadi kalau yang kiri pengukuran berarti dia pengukurannya ada di sisi sini, ada yang sisi kiri, kemudian besoknya bergeser lagi, kemudian bergeser lagi seperti itu ya. Iya, Kalau itu terus kan kalau iya, gimana? kan range-nya ada yang warna itu kan mungkin seberapa besarnya itu bisa terhitung karena tahu gitu hijaunya sampai mana gitu kan. Kalau yang kanan mungkin kayak masih titik-titik aja gitu. Oke. Jadi kalau kalau Mbak Delta menganggap kalau yang dia satu area dia penuh warna hijau, berarti dia ngukurnya harus harus di seluruh area warna hijau ini ya. Jadi hari ini di sini, besok pindah lagi seperti itu ya. Mungkin gitu, Pak. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Atau ada yang ini berpendapat yang pengukuran yang sebelah kanan? Ada nggak? Nggak ada. Yang berarti semuanya berpendapat yang kiri yang pengukuran.
Ayo, ada yang berpendapat lain? Jadi kalau tadi Mbak Delta bilangnya yang sebelah kiri yang pengukuran karena dia mampu menggambarkan lebih detail seperti itu ya. Kalau Oke, saya kasih satu statement lagi, mungkin bisa menggambarkan. Kalau kita lihat ya di sisi yang di gambar yang sebelah kanan, itu kan ada titik-titik eh, banyak di sini. Dia mempunyai satu konsentrasi. Jadi ada yang warnanya hijau, ini mungkin konsentrasinya 58, bisa jadi 60. Ini ada yang warnanya merah, bisa jadi 145. Ini ada yang warna oranye, bisa jadi 120. Itu yang gambar sebelah kanan. Kemudian ada yang yang gambar sebelah kiri. Kalau kita lihat yang titik eh, ini kursor saya kelihatan ya. Ini yang di sini warnanya hijau. Ini kalau kita lihat yang di sini warnanya hijau berarti dia akan mempunyai konsentrasi sekitar 58 atau 60. Kemudian yang ada di sini, kenapa warnanya bisa bisa sampai 80? Nah, dari sini sebenarnya terlihat. Bisa ya? Jadi yang model itu yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Jadi kan kalau model tadi itu berarti menggambarkan eh, satu area yang masing-masing area ini dihubungkan oleh kalau tadi di gambar sebelumnya oleh garis yang namanya isoplate. Nah, kalau dia garis itu namanya isoplate, tentunya dia harus menggambarkan satu area yang dihubungkan oleh satu garis yang sama. Jadi kalau data model berarti gambarnya adalah gambar yang sebelah sebelah mana? Kiri atau kanan? Yang model itu yang sebelah kiri ya. Ya, yang model yang sebelah kiri karena dia eh, jadi kalau model itu dia tidak eksak atau tidak pasti menggambarkan satu konsentrasi tertentu di titik tertentu. Tapi kalau dia model, dia akan menggambarkan bagaimana di satu area tertentu dia akan mempunyai kecenderungan konsentrasi tertentu. Jadi model ini nantinya bisa divalidasi dengan pengukuran atau dari pengukuran ini bisa dilakukan pemodelan balik untuk mengetahui konsentrasi atau sebaran konsentrasi di satu layar. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Berarti kalau kayak gitu harus dikolaborasikan ya antara model sama data pengukuran. Nggak bisa pakai salah satu saja. Ya, betul. Pertanyaannya bagus. Jadi, model sama data pengukuran mana yang lebih bagus? Semuanya bagus. Jadi, masing-masing itu saling melengkapi dan masing-masing itu saling memvalidasi. Jadi, kalau kita punya data pengukuran, kita bisa memodelkan lebih tepat. Kalau kita punya model perhitungan, kita bisa memvalidasi dengan data pengukuran. Jadi, kalau kita punya data pengukuran di titik tertentu 100 misalnya. Tapi pada saat kita modelkan ketemunya, kita bisa memodelkan dari 100 itu, di area sekitar 100 itu ada berapa sebenarnya konsentrasinya. Itu kalau kita punya data pengukuran, kita modelkan. Tapi kalau kita punya data model, misal di satu area, kisaran konsentrasinya adalah 100. Tapi kalau kita pengen tahu konsentrasi tepatnya, kita validasi dengan pengukuran. Nah, kita sampai ke sini. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, apakah model dan apa namanya pengukuran ini saling berhubungan. Jadi ini, kalau kita lihat model itu berarti tadi satu luasan yang digambarkan oleh warna, sebaran warna itu berarti model adalah satu penggambaran atau penyederhanaan dari satu kondisi yang ada di satu lokasi. Nah, kalau kita lihat di skema ini, kalau tadi ada satu cerobong, berarti dia ada kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau kegiatan antropogenik. Nah, tentunya dari sumber ini dia akan menghasilkan emisi yang dibuang ke lingkungan. Nah, kalau pada saat kita melakukan modeling, tentunya ada perhitungan matematis yang ada di situ. Nah, perhitungan matematis itu yang nantinya akan bisa menggambarkan bagaimana prediksi konsentrasi yang ada di satu lokasi. Itu.
Ada pertanyaan dari grafik ini? Mungkin saya lanjut saja. Nah, terkait dengan pemodelan pencemaran udara ataupun pemodelan dispersi udara ini, yang jelas ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari pemodelan pencemaran udara kita bisa melakukan satu prediksi sebenarnya, prediksi bagaimana konsentrasi polutan di lingkungan atau di ambien di sekitar sumber. Jadi ambien itu, tahu ya ambien itu ya? Ambien itu udara yang ada di sekitar lingkungan kita tinggal, namanya adalah udara ambien. Kemudian dari model itu kita bisa melakukan identifikasi sebenarnya. Bagaimana kontribusi, kalau tadi kita melihat di peta itu ada satu sumber emisi, kita bisa melakukan identifikasi kontribusi bagaimana sumber itu terhadap kualitas udara. Kemudian juga kita bisa melakukan eh, assessment ataupun mengevaluasi dampak dari satu apa namanya sumber yang tadi. Jadi kalau kita lihat tadi ada satu cerobong, bagaimana sih satu cerobong ini mengemisikan udara ke lingkungan pada saat mengemisikan udara ke lingkungan sesuai parameter-parameter SO2 itu pada saat dia titik jatuh di titik tertentu berapa sih konsentrasinya. Nah, pada saat titik jatuh di konsentrasi tertentu dia bisa melampaui nilai ambang atau namanya baku mutu, kita bisa dari sisi pemerintah, dari sisi industri bisa melakukan satu rencana strategis terkait dengan pengendalian. Dan kalau dari sisi pemerintah, tentunya dia bisa membuat satu regulasi baru. Nah, misal pada saat eh, di tahun 2024 ini, pemerintah menetapkan ambang baku dari SO2, mungkin SO2 sebesar 100. Ternyata si industri ini selama 5 tahun terakhir dia mempunyai atau mengemisikan SO2 di titik tertentu itu sebesar 60. Nah, pemerintah bisa mengevaluasi, oh ternyata 100 itu terlalu tinggi. Pemerintah bisa melakukan evaluasi dengan lebih menetapkan nilai ambangnya. Bisa jadi tahun 2025 ditetapkan menjadi 90 dan seterusnya. Kemudian juga eh, dari situ dengan melakukan pemodelan, kita bisa memperkirakan setelah ditetapkannya regulasi baru tadi, kira-kira 5 tahun ke depan, apakah bisa memenuhi satu industri itu atau enggak. Jadi seperti itu. Jadi manfaat dari pemodelan adalah bagaimana lebih kepada arah mitigasi ataupun pengendalian. Sampai sini ada yang mau nanya? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya lanjut. Kemudian ini mungkin saya skip saja karena tahapan pemodelan. Ya, kalau kita melakukan pemodelan tak ada konsep di situ, ada presentasi matematik dan lain sebagainya. Kemudian lanjut. Kemudian tentu karena ada eh, persamaan matematis yang harus dilaksanakan. Biasanya kalau kita bicara bahasa komputasi, kalau kalian bisa saat ini menggunakan eh, MATLAB, tentunya di MATLAB itu kita bisa memodelkan secara numerik, secara matematis, baik itu modelnya satu dimensi, dua dimensi, dan lain sebagainya ya, sampai ke tiga dimensi maupun ini. Nah, eh, terkait dengan pemodelan ini, kalau di MATLAB umumnya dipakai untuk komputasi apa ya? Ada yang mau ini komen? Sampai sekarang mungkin kita intermezzo dulu terkait dengan MATLAB. Nama mata kuliahnya apa ya biasanya kalau pakai MATLAB itu? Komputasi proses, bukan? Komputasi dan juga metode numerik, Bapak.
Oh, komputasi dan metode numerik. Biasanya kalau yang di komputasi dan metode numerik, di MATLAB-nya hitung apa ya? Eh, Tergantung sih Bapak kan kebetulan juga ada praktikum komputasi. Mungkin Mm-mm. lebih ke penyelesaian soal-soal seperti itu saja. Itu sudah sampai persamaan diferensial ya. Iya, ada. Ya, kalau persamaan diferensial berarti dia apa yang berubah di situ. Jadi misal ada studi kasus, misal ada eh, satu kondisi ini, misal konsentrasi apa namanya udara yang keluar dari cerobong 100. Pada saat dia ada udara di situ, kemudian dia berpindah, dia akan mengalami pengenceran di situ. Kemudian di satu titik dia akan mengalami apa namanya perubahan konsentrasi. Itu penyelesaiannya dengan eh, metode numerik, bener ya? Atau dihitung misal nih 100 di satu titik, kemudian berpindah di lokasi 10 kilometer dari situ konsentrasinya tetap di situ atau berubah. Nah, perubahan konsentrasi ini perhitungannya pakai eh, perhitungan aritmatika sederhana atau pakai numerik. Karena ada proses pengenceran yang ada di situ. Terus sampai situ belum? Belum ya? Atau mungkin gini, di satu reaktor dia ada asam sulfat, konsentrasinya eh, 10 molar. Kemudian ditambahkan air 10 liter di situ. Konsentrasi 10 molarnya itu menjadi lebih encer. Nah, perhitungan pengenceran asam sulfat itu pakai apa biasanya? Tentu kan ada proses pengenceran yang ada di situ. Berarti ada penambahan atau penambahan air di situ. Penambahan air di situ tentunya akan apa namanya? Mengurangi konsentrasi dari si asam sulfat yang ada di situ. Ya, ada yang mau komen? Terlalu ini ya, susah ya materinya. Kalau terlalu susah, bilang ya. Saya juga bingung juga ini. Ayo, ada yang mau komen? Atau saya lanjut dulu dengan ini ya. Jadi eh, kalau kita bicara terkait dengan model dispersi kualitas udara, tentunya ada penyelesaian terkait dengan komputasi yang kita lakukan. Nah, biasanya kan di model itu ada yang model satu dimensi, jadi dia hanya menghitung dari satu titik tertentu ke titik dari misalnya dari satu titik A ke titik B, kemudian dia akan mengalami perubahan konsentrasi di sini. Jadi misal dari sisi sebelah kiri dia 100, kemudian di sisi sebelah kanan menjadi 50, berarti ada perubahan konsentrasi sebesar 50 di situ. Perubahan konsentrasi 50 itu bisa jadi karena ada kalau tadi di cerobong itu dia ada angin yang masuk ke dalam situ, angin di situ dia akan mempunyai sifat pengenceran. Jadi kalau kita gambarkan, misal dalam satu aliran pipa, kita masukkan di situ H2SO4 sebesar 10 M, kemudian ada air yang ditambahkan di situ sebanyak 10 liter, di titik B setelah dari apa namanya sejauh berapa meter, dia akan mengalami penurunan konsentrasi. Sebenarnya sama dengan identik dengan air. Jadi eh, metode numerik yang digunakan itu adalah metode yang digunakan untuk melihat seberapa besar perubahan konsentrasi dari titik tertentu ke apa namanya titik selanjutnya dalam jarak tertentu juga. Nah, tapi kalau kita bicara masalah modelnya yang dua dimensi, tentunya dia ada spasial secara
dua dimensi. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y di situ. Pada saat emisi yang dikeluarkan dari titik A kemudian bergeser sejauh radius berapa kilometer, tentunya di titik X dan Y dari titik sumber dia akan mengalami perubahan konsentrasi tertentu. Dan seterusnya pada saat kita melakukan modeling tiga dimensi, tentunya dia akan berubah pada komponen sumbu X, Y, dan Z sesuai dengan ruang yang dia mengalami dispersi di situ. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait dengan modelan dispersi, ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Jadi kita karena polutan di udara itu terdispersi karena faktor-faktor meteorologi, tentunya ada hal skala yang bisa kita kita bisa kalkulasi. Jadi kalau di pemodelan kualitas udara ada yang namanya micro scale dan middle scale. Jadi pemodelan kualitas udaranya ini dilakukan pada skala 10 atau 100 meter dalam radius dan juga 100 meter sampai 500 meter dalam radius. Nah, biasanya parameter-parameter yang dimodelkan dalam model micro scale atau middle scale adalah parameter-parameter bau, kemudian debu atau partikulat, kemudian juga pencemar-pencemar B3. Kenapa parameter bau, debu, dan pencemar B3 ini bisa dimodelkan dalam skala mikro atau skala middle? Karena umumnya parameter bau, debu, dan pencemar B3 ini akan lebih mudah tertransformasi menjadi senyawa lain. Kemudian emisi-emisi kendaraan, emisi dari rumah tangga, dan juga emisi dari industri ini umumnya bisa dimodelkan pada skala neighborhood. Kemudian dalam skala yang lebih luas seperti kebakaran hutan, kemudian ozon, sulfat, dan juga nitrat sekunder ini nanti bisa dimodelkan dalam skala urban. Kemudian dalam skala yang lebih luas ada continental scale dan global scale seperti itu. Umumnya kalau untuk global scale yang dimodelkan adalah parameter-parameter seperti halokarbon, black carbon, dan juga GRK. Kenapa GRK dimodelkan dalam skala yang lebih luas? Karena dia dampaknya secara global. Kemudian terkait dengan komputasi yang digunakan, umumnya model yang digunakan untuk melakukan dispersi kualitas udara ada tiga. Model komputasi secara Eulerian, Lagrangian, dan Gauss. Cuman mungkin saya tidak akan berbicara lebih detail terkait dengan Eulerian, Lagrangian, dan Gauss ini. Mungkin saya akan coba sampaikan permukaannya saja. Jadi kalau kita lihat untuk model Eulerian, dia satu konsentrasi dia akan berpindah ke titik yang lain menggunakan grid ataupun kita melakukan mengkotakan atau menggridkan satu wilayah tertentu. Kemudian kalau model Lagrangian dia umumnya adalah model yang digunakan untuk melakukan komputasi berdasarkan waktu. Jadi dari titik waktu ke waktu yang lain. Nah, kemudian terkait dengan model Gauss, ini umumnya model yang banyak digunakan untuk software pengmodelan kualitas udara. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk materi sesi ini udah selesai, ini udah jam 8.14, mungkin nanti saya akan lanjut sebentar. Ada yang mau komen terlebih dahulu? Kira-kira ada yang mau tanya? Kira-kira ada nggak mata kuliah yang mirip dengan pemodelan dispersi ini kalau di teknik kimia? Kalau saya dulu itu nggak ada masalahnya. Nggak ada ya?
Kalau yang sebelum-sebelumnya teknik keselamatan industri lebih banyak kemana ya kalau materinya? Kalau yang kemarin itu apa lebih ke tentang resiko kecelakaan, terus Ya, ya mungkin apalagi? kayak gitu aja kemarin Pak, apa namanya kecelakaan yang pada Oh, resiko kecelakaan ya. eh Mungkin terkait dengan resiko kecelakaan nanti baru akan saya sampaikan di pertemuan keempat atau kelima ya. Jadi setelah ini hari Senin mungkin nanti masih terkait dengan pemodelan, tapi kalau tadi yang saya sampaikan adalah pemodelannya ada dispersi. Jadi dispersi berarti dia sebaran polutan di udaranya lebih stabil karena dia terbawa oleh eh, angin dari satu sumber yang sifatnya adalah kontinu. Nanti di pertemuan kedua dia satu polutan yang terbawa oleh faktor-faktor meteorologis seperti kecepatan dan arah angin, tapi dari satu kejadian yang insidentil. Jadi misal dari satu ledakan di satu reaktor, di satu apa namanya tangki penyimpanan, misal dari bahan bakar, tangki penyimpanan gas, yang dia akan terjadi ledakan, nanti dia akan terdispersi atau apa namanya berpindah ke satu titik yang lain. Jadi untuk yang pertemuan kedua juga nanti akan tetap sama terkait dengan pemodelan tapi akan lebih sederhana. Memang kalau eh, saya lihat eh, agak susah dipahami untuk saat-saat ini, tapi tujuan saya mungkin saya akan sampaikan dulu di awal bahwa satu polutan di udara ini nanti akan bisa terbawa ke apa namanya ke titik lain karena adanya faktor-faktor meteorologi tadi seperti arah angin dan kecepatan angin seperti itu. Dan terkait dengan nanti di pertemuan keduanya akan coba saya simulasikan dengan menggunakan aplikasi atau software yang nantinya bisa kalian pakai untuk memodelkan bagaimana pada saat nanti ada satu kondisi insidentil seperti ledakan di tangki penyimpanan, kemudian di misal kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu mungkin ada ledakan di tangki atau di kilang apa namanya Pertamina, kemudian bagaimana dia akan terdispersi ke lingkungan nanti akan coba kita simulasikan. eh oh ini ada yang tanya ya, eh Mbak Amanda, saya izin dispersi polutan ini Oke, jadi dispersi polutan ini masuk di teknik keselamatan industri yang bagaimana? Jadi gini, eh kalau kita lihat dispersi polutan kan dia bagaimana satu polutan itu menyebar dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, kalau kita bicara sebaran polutan, tentunya kan kita bicaranya adalah bagaimana polutan itu nanti akan terpapar ke manusia ataupun sumber daya manusia yang ada di sekitar area industri. Jadi kalau kita bisa bicara sumber daya yang ada di sekitar industri, tentunya adalah pekerja yang ada di lingkungan industri itu dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar area industri. Mungkin kalau terkait dengan materi yang hari ini, karena bicaranya adalah dispersi polutan dari sumber yang dikeluarkan secara kontinu, yang terbawa oleh faktor meteorologi ke titik tertentu, eh, belum begitu masuk bagaimana ini nantinya eh, berbicara masalah terkait dengan keselamatan industri. Tapi nanti di pertemuan dua, karena yang dibicarakan adalah eh, dispersi polutan karena satu kejadian insidentil dari bisa jadi kebocoran tangki, bisa jadi ledakan, itu nanti akan bisa sedikit banyak berbicara terkait dengan keselamatan di industri. Mungkin itu. Ada lagi atau mau komen lagi? Seingat saya memang dulu itu kalau terkait dengan mata kuliah teknik keselamatan industri itu lebih banyak eh, bagaimana proses proses yang ada di industri itu bisa dijaga terkait dengan keselamatan yang ke karyawan dari satu satu industri. Tapi mungkin karena ini
apa namanya bicaranya adalah terkait dengan yang saya terima terkait dengan mata kuliah teknik keselamatan dari sisi dispersi polutan sampai ke risk assessment dan lain sebagainya. Jadi memang saya awali dari sisi yang lebih general seperti itu untuk menggambarkan bagaimana pola dispersi polutan di udara. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut sedikit. Eh, Mungkin saya kenalkan dengan satu apa namanya satu pemodelan kualitas udara menggunakan satu aplikasi. Jadi kalau pemodelan kualitas udara ini ada banyak aplikasi yang bisa digunakan ya, dari yang mulai berbayar sampai yang gratis. Umumnya mungkin nanti kalian bisa cari di internet yang namanya softwarenya adalah Air Mode. Itu biasanya umum dipakai untuk pemodelan kualitas udara. Ini berbayar, tapi ada beberapa aplikasi sekalian yang tidak berbayar. Jadi ini coba saya kenalkan satu aplikasi yang bisa dipakai untuk pemodelan kualitas udara. Sebentar. Ini terlihat ya, screen-nya ya. Eh, Biasanya kalau pakai yang lain pakai Air Mode, ini ada satu software yang mungkin nanti kalian juga bisa cari-cari di apa namanya browsing. Ini namanya aplikasinya adalah Graal. Dia bisa melakukan pemodelan kualitas udara dengan secara gratis. Ini gratis softwarenya dari satu sumber dan dari satu sumber ini bisa dimodelkan seberapa jauh atau seberapa besar dispersi apa namanya polutan di udara. Ini mungkin satu gambaran jika ada satu boiler di sini di tengah, kemudian dia akan apa namanya di terdispersi polutannya di udara, kemudian di titik tertentu dia akan mempunyai konsentrasi atau sebaran konsentrasi di beberapa titik. Jadi misal kalau kita lihat ini skalanya adalah 300 meter, 300 meter dari titik sumber ternyata dia mempunyai konsentrasi sebesar 12 di sini. 12 di sini adalah hasil dari udara yang keluar atau SO2 yang keluar di sini, kemudian terencerkan oleh udara yang ada di lingkungan. Jadi udara 12,48 di sini adalah udara yang sudah diencerkan dari dispersi polutan di udara seperti itu. Nah, dari model seperti ini kita juga bisa melakukan satu gambaran eh, kita bisa membuat satu animasi bagaimana sebaran udara yang ada dari satu titik apa namanya emisi di sumber. Jadi ini seperti ini. Terlihat ya gambarnya ya. Jadi dari satu sumber ini nanti pada saat waktu tertentu dia akan bergerak mengikuti arah angin yang tadi di awal sudah disampaikan dalam bentuk line rose seperti itu. Nanti pola pola sebaran ini akan berbeda pada saat sumber emisinya adalah insidentil. Jadi kalau sumber emisi ini karena sumber emisinya dia ada dari boiler, dia akan mempunyai kecenderungan terdispersi ke segala arah mengikuti kecepatan mengikuti arah angin dalam periode waktu tertentu dia akan mempunyai konsentrasi yang relatif sama. Tapi kalau kita bicara masalah sumber yang insidental tadi, misal dari ledakan, dia umumnya tidak akan berbentuk berpola seperti itu. Dia nanti akan mempunyai pola apa namanya
akan terjadi konsentrasi yang meninggi, namun dia akan terus turun seiring dengan waktu seperti itu. Monggo ada yang mau komen? Atau kira-kira ada yang mau tanya terkait dengan apa namanya aplikasi apa namanya dispersi kualitas udara seperti itu? Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut sebentar. Sebentar saya coba searching dulu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Saya coba jawab. Oke, bagaimana cara menganalisisnya ya? Mungkin saya coba kembali share screen yang sebelumnya. Oke, jadi cara menganalisisnya. Oke, jadi kan kalau kita lihat ini sebenarnya dari satu sumber ini dia bisa sebentar saya coba. Layar kecil yang di atas map itu terlihat nggak ya? Dari kalau dari share screen terlihat ya? Yang ini yang sebelah kanan ini ya. Nah, di situ kita lihat eh ini ya. Jadi dia ada kecepatan keluar dari cerobong tadi. Dia sebesar 10,4 meter per detik. Jadi setiap detik eh, satu cerobong itu dia akan mengemisikan dengan kecepatan 10 sekian meter per detik. Nah, karena ada proses pembakaran yang ada di situ, tentunya kan suhu yang keluar akan mempunyai suhu yang tinggi. Bisa kita lihat di sini adalah suhunya adalah 200 derajat Celcius. Nah, karena cerobong itu dia mempunyai diameter sebesar 1,9. Nah, ternyata dia akan mempunyai beban emisi atau laju emisi sebesar 16,66 kilogram per jam. Nah, jadi setiap 1 jam dia akan mempunyai emisi yang dikeluarkan sebesar 16,6 kilogram per jam. Nah, 16 kilogram per jam ini ternyata setelah sampai di satu titik tertentu, misal kita anggap di satu titik 300 meter dari sumber, dia akan mempunyai konsentrasi sebesar 12,48. Ini satuannya adalah mikrogram per meter kubik ya. Kalau inilah kilogram per jam, eh, dia di titik tertentu dia akan mempunyai konsentrasi sebesar 12,48. Nah, ternyata terlihat nggak? Ini di sini 12,48. Ternyata yang di titik terdekat dari sumber itu malah lebih kecil dibandingkan dengan titik yang lebih jauh dari sumber. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kenapa titik yang lebih jauh dia akan mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi?
Mungkin Mbak Amanda mau menjawab. Jadi di titik yang lebih jauh, kalau kita anggap 300 meter dari sumber, dia akan mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi eh, karena ini kalau di chat ada pengenceran ya. Kalau kita bicaranya pengenceran, tentunya harusnya yang titik yang lebih dekat dengan sumber, dia harusnya lebih lebih tinggi dibandingkan yang lebih jauh. Tapi ini kasusnya kenapa yang titik yang lebih jauh dia menjadi lebih lebih tinggi dibandingkan yang di sekitar di sekitar sumbernya. Jadi eh, mungkin saya stop share dulu sebentar. Saya akan coba share. Oke, saya coba share ini. Jadi eh, beberapa aplikasi atau beberapa software dia menggunakan perhitungan model Gauss. Jadi kalau dia model Gauss, eh, dia akan apa namanya mempunyai kecenderungan distribusi normal. Karena distribusi normal, tentunya pada saat si cerobong ini kan dia punya ketinggian di sini dan ada arah anginnya ke sini. Karena dia mempunyai arah angin, otomatis karena dia ketinggian ini dia tidak akan langsung otomatis jatuh di bawah dari cerobong atau dari sumber emisi tadi. Tapi dia akan cenderung mempunyai konsentrasi lebih tinggi pada suatu jarak tertentu. Sebelum dia akan diencerkan oleh udara di sekelilingnya dan akan terus melemah konsentrasinya di titik-titik selanjutnya. Jadi dia akan mempunyai kecenderungan konsentrasinya dia akan kecil di lokasi yang dekat dengan sumber, tapi dia akan mengalami kenaikan sampai titik tertentu pada jarak tertentu, dia nanti akan turun apa namanya konsentrasinya seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin kalau nggak ada yang tanya, saya akan coba. Oke, apakah ini berlaku untuk model selain Gauss? Sebenarnya secara secara umum konsentrasi apa namanya polutan di udara akan seperti itu. Jadi memang kalau model Gauss kan dia lebih untuk penyederhanaan ya, penyederhanaan perhitungan karena dia akan menganggap semua konsentrasi apa namanya perilaku polutan di udara itu akan terdistribusi normal. Sebenarnya kalau kita model lain seperti Yellowrun dan sebagainya juga dia akan mempunyai perilaku yang sama. Oke, mungkin saya akan coba share screen. Oke, ini eh, ada satu apa namanya aplikasi yang biasanya dipakai untuk melihat sebenarnya di titik mana dia akan mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi. Aplikasinya namanya Screen View. Ini juga gratis, kalian bisa coba. Jadi misal ya, ada satu eh, sumber atau satu titik dia akan mempunyai laju emisi atau emission rate sebesar 0,4 gram per detik. Ini bisa kalian ganti-ganti dengan ketinggian cerobong sekian dengan diameter cerobong sekian, dia mempunyai kecepatan exit velocity sebesar sekian.
nanti dia akan mempunyai kecenderungan grafik seperti ini. Jadi ini di apa namanya, jarak dari 0 sampai 5 km. Ini ternyata di titik eh, sekitar 100 meter dia konsentrasinya baru 20. Tapi dia akan naik pada saat jarak 200 meter atau 300 meter dari sumber emisi. Dia akan mempunyai titik yang paling tinggi. Kemudian dia akan turun karena terencerkan atau dilute oleh udara. Kemudian dia akan terencerkan dan konsentrasinya akan turun seiring dengan jarak. Nah, kira-kira dari grafik ini apa yang bisa diambil dari apa namanya, pemodelan kualitas udara ini terkait dengan keselamatan di industri, teknik keselamatan di industri. Jadi di titik tertentu dia akan mempunyai konsentrasi yang lebih rendah sampai dengan 100 meter, tapi di 100 meter sampai dengan 300 meter dia akan mempunyai konsentrasi polutan yang lebih tinggi, namun dia akan turun setelah jaraknya adalah 500 meter. Ini kalau dihubungkan dengan teknik keselamatan industri, kira-kira apa yang bisa dikomen dari sini? Jadi dia ada konsentrasi, misal di jarak 100 meter dia punya konsentrasi 20, tapi ternyata setelah jaraknya 200 meter dia akan mempunyai konsentrasi 28 atau 27. Kemudian dia akan turun sedikit sampai ke jarak 500 dia akan stabil. Jadi masih di kisaran 25. Tapi setelah 500 meter dia akan turun secara drastis dan ibaratnya hampir tidak ada setelah jarak 5 km. Ada yang bisa komen terkait dengan gambar ini? Mungkin terkait dengan keselamatan di industri. Jadi kalau ada satu cerobong, dia akan mengemisikan, ternyata punya satu pola seperti ini. Ya, ini konsentrasi yang tinggi dalam jarak yang dekat menjadi salah satu bahaya, benar ya. Jadi karena sumber itu dia punya konsentrasi tertentu dari mulai dia terilis ke lingkungan, tentunya karena dia akan mempunyai konsentrasi tertentu, pada saat dia terbawa oleh angin, pada saat dia dihempaskan atau dispersikan oleh angin, dia akan mengalami proses pengenceran sepertinya di situ. Tapi proses pengenceran ini pada suatu titik dia akan menemui titik puncak. Karena jarak atau ketinggian cerobong itu dia akan menyebabkan titik jatuhnya tidak berada di titik jatuh maksimal, tidak berada di dekat dengan cerobongnya. Tapi titik jatuh maksimalnya bisa jadi berada di jarak 200 atau 300 meter. Inilah perlunya kita melakukan pemodelan dengan data-data yang akurat. Jadi kalau tadi input dari apa namanya, pemodelan ini bisa dari ketinggian cerobong, dari suhu dia bagaimana terlepas, dan juga dari apa namanya, suhu dari ketinggian cerobong, diameter cerobong. Nah, itu akan menentukan seberapa seberapa apa namanya, seberapa besar dia akan jatuh di titik tertentu. Itu kalau kita bicara dari teknik keselamatan industri. Jadi industri nantinya bisa memperkirakan sejauh mana sebenarnya jarak aman atau jarak yang harus dilakukan mitigasi terhadap bahaya-bahaya terkait dengan polusi di udara ini. Nanti akan apa namanya, lebih lebih kompleks lagi pada saat pemodelan yang terkait dengan ledakan. Jadi pada saat ada terjadi ledakan, di titik mana sih yang dia adalah zona merah ataupun eh, zona yang mempunyai kecenderungan bahaya lebih tinggi dibandingkan apa namanya, titik yang berada dekat dengan industri. Itu juga perlu dipetakan. Nah, inilah pentingnya melakukan pemodelan kualitas udara. Akan lebih spesifik nanti pada saat pertemuan kedua, pada saat kita bahas terkait dengan apa namanya, pemodelan kualitas udara karena akibat ledakan atau kondisi insidentil seperti itu. Jadi kalau dari kondisi insidentil kita harus memetakan secara apa namanya,
peta. Jadi kalau dalam 1 tahun umumnya arah angin akan bergeser, karena di Indonesia itu ada 2 musim, arah angin akan bergeser setiap 6 bulan sekali, musim hujan dan musim kemarau. Jadi karena di Indonesia itu ada angin musim barat dan angin musim timur, umumnya angin akan berubah setiap 6 bulan sekali. Nah, setiap 6 bulan sekali industri memang hendaknya melakukan pemodelan atau melakukan mitigasi pada saat nanti ada kondisi darurat, misal dari satu reaktor atau dari satu tangki pada saat yang mengalami ledakan, misal terjadi pada saat bulan Maret, ternyata di bulan Maret kondisi arah angin akan cenderung dari arah utara ke selatan. Tentunya yang akan dilakukan mitigasi adalah wilayah-wilayah pemukiman yang ada di area selatan. Kemudian pada saat bulan September, tentunya arah angin akan cenderung bergeser ke arah utara. Nah, karena bergeser ke arah utara, tentunya yang dimitigasi adalah lokasi-lokasi pemukiman yang ada di area utara. Seberapa jauh lokasi yang harus dimitigasi, seberapa eh, besar dampak yang akan nantinya akan dihasilkan dari ledakan itu juga yang harus eh, bisa dibantu dengan melakukan pemodelan. Karena umumnya tanpa melakukan pemodelan kita tidak akan pernah tahu sebenarnya seberapa besar atau seberapa jauh dampak dari ledakan ini sebelum ledakan itu terjadi. Karena tapi kan kita tidak mungkin mengharapkan ledakan itu terjadi. Jadi bagaimana mitigasi itu bisa dilakukan tentunya menggunakan model tadi. Memang kalau dari pemodelan yang menggunakan dispersi dari cerobong belum bisa menggambarkan sebenarnya seberapa apa namanya tinggi efek dari ledakan ini, karena umumnya yang keluar dari cerobong adalah dia konsentrasinya lebih kontinu. Karena konsentrasinya lebih kontinu tentunya kan eh, dan tidak sebesar jika terjadi ledakan, karena kan yang keluar dari cerobong dia terkontrol, dia dari proses pembakaran yang terkontrol, dia akan mempunyai kecenderungan emisi yang lebih stabil sih. Tapi kalau kita misal dari satu reaktor yang punya 5.000 liter bahan bakar, pada saat dia meledak dalam satu waktu, tentunya akan mempunyai efek yang lebih besar terhadap lingkungan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin terkait dengan intermezzo sebelum pemodelan ledakan di pertemuan kedua. Kira-kira sudah ada gambaran belum dari pemodelan kualitas udara ini terkait dengan teknik keselamatan di industri? Jadi karena ini hal yang baru ya, jadi mungkin tadi di awal belum ada gambaran sama sekali, karena bagaimanapun eh, mungkin malah belum terbayangkan sama sekali. Jadi dari apa namanya, dari mulai bagaimana sih dari hal udara ini, pola sebaran polutan di udara ini nanti akan berpengaruh kepada keselamatan baik itu dari industri maupun warga yang ada atau masyarakat yang ada di sekeliling industri. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini sendiri, kita sudah melihat sebenarnya, oh ternyata dari satu cerobong kalau dia mengemisikan polutan di udara, warga yang ada di sekitar jarak 500 meter itu adalah warga yang akan mempunyai atau yang terdampak lebih besar dibandingkan dengan warga yang mungkin tinggal di jarak 1.500 ataupun 2,5 kilo dari industri seperti itu. Makanya umumnya kalau di industri kebetulan dan juga beberapa kali ke industri, umumnya warga yang apa ya melakukan protes ataupun melakukan eh, komplain terkait dengan kualitas udara umumnya adalah warga yang tinggal di jarak 500 sampai 1 kilometer dari area industri. Sangat jarang warga yang memang dia eh, melakukan komplain dengan jarak yang cukup jauh. Kecuali dia mempunyai industri itu mempunyai ketinggian cerobong yang cukup tinggi. Misal dari pembangkit karena dia ketinggian cerobongnya bisa 200 ataupun 250 meter, dia apa emisi di udara akan akan terdistribusi lebih jauh lagi sampai mungkin jarak beberapa kilo, bisa sampai 5 sampai 10 kilometer. Dan apa namanya? Dampaknya juga akan lebih tinggi seperti itu.
Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Belum. Nanti dari eh, materi yang pertama ini nanti akan jadi satu apa ya, satu gambaran awal sebenarnya bagaimana nanti terkait dengan eh, pertemuan kedua yang kita bicarakan terkait dengan apa ya, pemodelan karena ledakan tadi. Ya, apa ada yang mau komentar lagi ataupun ada pertanyaan terkait dengan mungkin tadi dari awal ada yang mau ditanyakan atau terkait dengan apa namanya bagaimana sih langkah-langkah yang umumnya dilakukan di industri seperti itu? Ada yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ini karena udah mendekati jam 9 ya, mungkin saya cukupkan. eh ini atau saya kembalikan ke Bu Isti, ada di sini nggak ya? Oke, mungkin nggak ada. Ada lagi yang mau menyampaikan komen? Kalau nggak ada, mungkin nanti kita akan ketemu hari Senin ya, jam eh, di jam yang sama. Nanti hari Senin mungkin saya akan coba sampaikan terkait dengan mungkin untuk pemodelannya sekilas saja, tapi mungkin akan lebih kita bahas lebih ke arah teknik keselamatan industrinya. Jadi pemodelannya mungkin sekilas saja, tapi saya usahakan akan bisa memberikan gambaran bagaimana nanti pada saat mitigasi terkait dengan bencana ledakan yang ada di industri. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan. Sudah cukup, Pak. Oke, mungkin saya akhiri ya pertemuan kita, apa namanya, malam ini. Mungkin saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita insya Allah ketemu hari Senin. Mungkin saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih. Saya izin Terima live ya. kasih.